Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ramadhani Hasibuan. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS Swasta Bunga Bangsa Medan, sekaligus mahasiswa PPG Daljak Batch 1 tahun 2025 di UIN Mataram. Hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan materi makanan dan minuman yang halal dan haram kelas 8 MTS Swasta Bunga Bangsa Medan. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kita akan membahas tentang mengkonsumsi makan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Tahukah? Oke, baik. Di sini kita akan mengetahui tentang makanan halal dan haram. Bukan kamu? Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 88, وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا
الله الذي أنتم به مؤمنون. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, jadi pengertian makan yaitu halal karena zatnya. Artinya tidak ada larangan dalam hukum syara atau tidak ada hadis yang melarangnya. Lalu yang kedua, halal cara mendapatkannya. Artinya segala sesuatu harus diperoleh dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu halal dalam pengolahan. Dalam mengolah makanan dan minuman harus dengan cara yang benar. Contohnya, ketika menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah. Jika tidak, hukumnya akan menjadi haram. Lalu, syaratnya. Oke, tadi tentang ketentuan halalnya ya. Halal dengan cara memperolehnya. Memperolehnya dengan cara apa, Nak? Dengan cara tidak mencuri. Ya, dengan cara tidak korupsi. Ya, udah gitu halal cara mengelolanya, Nak. Ya, diolah dengan baik dan benar agar tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua yaitu toyib. Toyib artinya baik. Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi harus mengandung nutrisi, bergizi, dan juga menyehatkan untuk tubuh kita. Nah, dengan kita konsumsi makanan dan minuman yang halal akan memberikan manfaat untuk kita, yaitu bisa mendapatkan ridho Allah, lalu bisa memiliki akhlak yang baik, dan yang terakhir bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Setelah kita memahami makanan dan minuman yang halal, sekarang kita akan membahas makanan dan minuman yang halal. Tahukah kamu pengertian dari makanan dan minuman yang halal? Makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi karena ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Jika kita konsumsi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan dosa, dan juga makanan haram pasti memiliki dampak buruk bagi kesehatan kita. Dan sebaliknya, makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah pasti mendatangkan kebaikan, dan juga kita akan mendapatkan pahala. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang jenis-jenis makanan dan minuman haram. Yang pertama yaitu bangkai. Yang kedua, darah. Jenis yang ketiga yaitu babi. Yang keempat yaitu homar. Jenis yang kelima yaitu hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Yang keenam yaitu semua. Oke, sini tadi dijelaskan tentang minuman yang dilarang atau yang diharamkan. Homar adalah sejenis minuman keras, Nah, termasuk di situ tuak, anggur merah, apalagi narkoba, pil ekstasi, itu termasuk jenis minuman
Dan yang terakhir yaitu makanan dan minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar. Nah, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, itulah tadi video tentang penjelasan makanan dan minuman yang halal dan haram. Dari penjelasan video dan penjelasan singkat dari
Ya. Makan makanan yang halal tadi, nak, banyak menimbulkan mudaratnya kan? Seperti tadi itu mencuri gorengan di kantin. Setelah pulang sekolah, sakit perut, udah sakit perut dibawalah ke rumah sakit. Siapa yang mengobati? Siapa yang merugi diri kita sendiri? Jadi hidup itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kalau Allah sudah melarangnya, maka kita tidak boleh. Kalau Allah sudah membolehkannya, menghalalkannya, berarti itu boleh. Ya, oke. Dari pembelajaran hari ini, kita ambil kesimpulan adalah makan makanan yang halal dan haram banyak sekali manfaat dan mudaratnya. Apabila kita memakan makanan halalan thayyibat yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88, di situ dijelaskan kalau kalian memakan makanan yang halal itu baik, bagus,